Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. 6 WNA asal Tiongkok dan 6 WNI ditangkap diduga terlibat penyelundupan orang melalui jalur perairan Nusa Tenggara Timur. 12 orang terdiri dari 6 warga negara asing asal Tiongkok beserta 6 WNI ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Polda Nusa Tenggara Timur di perairan Teluk Kupang. 12 orang ini ditangkap karena terindikasi terlibat kasus TPPO. Penangkapan 12 orang ini berawal dari laporan warga setempat tentang adanya aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Kupang yang kemudian ditindaklanjuti oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan dan langsung melakukan pengejaran. Sudah siap semua? Dari hasil pemeriksaan kepolisian, 1 orang WNA asal Tiongkok diketahui sebagai oknum penyelundupan orang. Kini 6 pelaku telah berstatus tersangka atas kasus penyelundupan orang. Dalam penangkapan ini petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 buah kapal yang dipakai untuk berlayar, sejumlah paspor dengan tujuan wisata, serta sejumlah handphone. Dan untuk informasi selengkapnya telah bergabung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi melaporkan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sarah, seperti apa modus kasus penyelundupan orang oleh WNA asal Tiongkok ini, Sarah? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, benar sekali setidaknya ada 6 orang yang telah ditahan di Polda Nusa Tenggara Timur yang dimana diketahui 1 orang WNA asal Cina ini merupakan pihak ataupun oknum yang melakukan penyelundupan orang. Berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan, memang kami mendapati kapal yang digunakan oleh WNA asal Cina ini merupakan kapal tanpa nama dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen legal, sehingga dapat dikatakan bahwa kapal ini tidak beridentitas dan tidak memiliki hak kepemilikan dari dokumen-dokumen yang jelas atas hak kepemilikannya. Nah, kalau untuk mengetahui selengkapnya terkait modus dan juga kronologi, mari kita akan ulas selengkapnya dengan PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan juga Perikanan, Bapak Pung Nugroho Saksono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak bisa dijelaskan kepada kami ini bagaimana, Pak, kronologi penangkapan dan juga seperti apa perpindahan dari pelaku ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya ini kami sudah mengetahui pola seperti ini. Jadi awalnya kami dapatkan itu dari seringnya kita mendapat limpahan dari pihak Australia itu, nelayan-nelayan yang tangkap mereka dikembalikan ke kami, kemudian dengan alasan mencari teripang. Nah, dari situ kami kembangkan, kami periksa nelayan tersebut. Ternyata mengaku bahwa yang sebelumnya bulan lalu itu mereka melakukan people smuggling dari India. Jadi pengendalian dari India waktu itu. Tidak berhenti di situ, kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami turunkan tim kita, ada tim intel dan tim pemukul. Kurang lebih 1 minggu kami lakukan penelusuran di Kupang ini. Ada gerak-gerik yang mencurigakan, kapal yang tidak biasanya ada. Nah, di situ ada beberapa orang asing. Dari situ kami kembangkan terus. Akhirnya kita petakan bahwa memang ini akan melakukan people smuggling. Hari Rabu dini hari kami kejar-kejaran kapal tersebut, kurang lebih jaraknya 2 mil. Mereka kecepatan tinggi, kami menggunakan URC, unit reaksi cepat 04 U04. Kita berhasil melumpuhkan dia, kita berikan tembakan peringatan, baru berhenti. Karena itu cukup alot untuk berhentikan. Dari situ terbukti ada 6 orang asing, warga negara China. Kemudian yang 6 lagi warga negara Indonesia, 1 kapal itu. Ada 2 kapal. Nah, dari warga negara asing itu menggunakan paspor mereka. Ada paspornya, paspor dari China. Setelah itu kemudian kami bawa ke darat, kami sedikit periksa. Sudah A1 bahwa kapal tersebut akan melakukan penyelundupan manusia ke Australia. Nah, yang 1 kapal lagi memang dia bersamaan tidak ada dokumen sama sekali. Dan alasan mereka memang klasik, akan mencari teripang gitu. Namun
Ini kenapa kami kembangkan? Sebetulnya kami tidak menangani masalah people smuggling, tapi karena Duta Besar Australia ke kantor pusat, ke KKP menghadap Pak Menteri menyampaikan paparan itu ada nelayan kita yang sampai ke hutan bakau mereka. Artinya pelanggarannya ini sudah sangat serius. Mereka minta itu coba Kementerian Kelautan Perikanan juga ikut melakukan penyelidikan. Ternyata benar mereka melakukan penyelundupan itu masuk ke hutan bakau mereka lari. Ini yang terjadi. Berarti untuk menegaskan sekali lagi Pak, modus yang dilakukan oleh para orang-orang ini, tersangka ini adalah melakukan nelayan ya di perairan Indonesia menuju Aussie gitu ya. Ya, modusnya seolah-olah menjadi nelayan, ya kan? Seolah-olah menjadi nelayan, mereka menggunakan kapal ikan sehingga pihak pemerintah Australia itu mengklaim itu nelayan. Ketika bicara nelayan, ketika bicara kapal ikan, maka KKP lah yang mempunyai kewenangan situ. Kami hadir karena adanya kapal ikan dan nelayan. Namun ketika kami tangkap terbongkar situ, isinya orang asing semua yang memang mau diselundupkan ke sana. Bapak, terakhir ini berdasarkan penyelidikan sementara, apakah adanya sindikat ataupun jaringan internasional dari tersangka ini, Pak? Sedang didalami. Kebetulan tersangka tersebut kami serahkan ke Polda. Tadi pagi kami juga dengan preskon di Polda sedang didalami adanya sindikat. Kalau kita melihat kondisi, kita melihat seringnya terjadi nelayan masuk ke Australia dengan modus mencari teripang, dan rata-rata setelah kita periksa mereka mengaku membawa orang ke sana, smuggling ke sana gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Kami bekerja sama dengan aparat terkait, ada Bakamla, ada Polri, ada Angkatan Laut, Polair, banyak kami juga di sini. Jadi sama-sama bahu-membahu memagari bagaimana supaya Kupang atau Rote itu tidak menjadi pintu keluar masuknya mereka. Dengan Australia sendiri gimana Pak kerjasamanya? Nah, Australia kebetulan dalam bulan ini kita sedang lakukan patroli Ganet bersama dengan teman-teman atau pihak Australia di perairan perbatasan. Jadi kami menggunakan kapal kami, Orca 6, kemudian ada dari Bakamla, ada dari pihak Australia, dan kami ada pesawat yang terus memantau, melakukan patroli di perbatasan, yang meminimais adanya pelanggaran. Tapi ternyata justru pelanggarannya udah ada di depan mata kita. Terima kasih Pak Ipung atas waktu dan Terima kasih Pak. Demikian Iqbal dan juga pemirsa perbincangan kami dengan PLT Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dimana berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan juga, yang kami dapatkan memang untuk 5 WNA lainnya asal Cina yang tidak dijadikan sebagai tersangka atas kasus ini sedang ditangguh